Ada desas-desus bahwa China mungkin sedang mengerjakan program pesawat teknologi ke-6 yang sangat sebanding dengan mitra baratnya. Tingkat yang lebih besar dari tentara AS mulai meningkatkan persaingan ketika persaingan antara kedua belah pihak tumbuh. Saya tidak dapat memberitahu Anda hari ini apa yang terjadi di China kecuali mereka merencanakan Kongres Partai Nasional ke-20 pada bulan Oktober. Tetapi saya dapat memberitahu Anda apa yang tidak terjadi. Mereka tidak memperdebatkan relevansi dominasi udara 6 gen, dan saya juga dapat memberitahu Anda bahwa mereka berada di jalur yang benar. Komandan ACC Jenderal Mark Kelly mengatakan selama meja bundar dengan wartawan di Konferensi Udara, Luar Angkasa dan Cyber Asosiasi Angkatan Udara dan Luar Angkasa minggu lalu. Angkatan Udara AS perlu memastikan kami mencapai dominasi udara 6 gen setidaknya sebulan sebelum pesaing kami. Bahkan lebih rahasia daripada mayoritas negara, termasuk Amerika Serikat, yang telah mengungkapkan sedikit tentang program tempur generasi ke-6-nya, adalah China. NGAD Amerika telah disebut sebagai sistem-sistem, yang berarti bahwa banyak pesawat tambahan dan tambahan akan bermitra dengan atau didukung oleh pesawat berawak. Kami yakin bahwa itu akan dapat disesuaikan dengan teknologi baru, yang dapat ditambahkan secara bertahap tanpa mengganggu sistem penerbangan utama pesawat. Menurut Sekretaris Angkatan Udara Frank Kendall, Angkatan Udara AS saat ini menargetkan untuk menurunkan keluarga sistem Next Generation Air Dominance pada akhir dekade, menjadi pengguna pesawat tempur 6 generasi pertama, pada tahun 2020. Agensi berhasil menguji terbang prototipe NGAD berawak. Menurut Kendall, militer akan segera memilih produsen untuk program tersebut. Inisiatif ini akan sangat mahal dan canggih, dengan pesawat tempur NGAD berawak seharga ratusan juta setiap unitnya, menurut Kendall. Ini juga akan membutuhkan pengembangan persenjataan baru dan mungkin berbagai drone. Kombinasi dari semua faktor ini dapat mengakibatkan penundaan jadwal, mempersempit kesenjangan antara jadwal AS dan China. Menurut wawancara tahun 2019 dengan Wang Haifeng, kepala perancang di Chengdu Aerospace Corporation, China telah melakukan penelitian awal tentang pesawat tempur teknologi masa depan yang akan mampu mempertahankan laut dan langit pada tahun 2035. Meskipun Wang tidak menjelaskan secara rinci tentang desain China, dia menyebutkan beberapa fitur yang dia yakini pada akhirnya akan membedakan pesawat tempur AS, seperti kemampuan untuk menggunakan drone, penerapan kecerdasan buatan, kemajuan dalam siluman, dan sensor omnidirectional. China sering mengubah satu jet tempur menjadi jet tempur lain, seperti yang terjadi pada J-16, pesawat yang diproduksi di dalam negeri berdasarkan Su-27 dan Su-30 Rusia. Klaim Kelly dari ACC AS, desain pesawat Amerika menonjol karena akan menjadi lebih fungsional dalam banyak hal. Tujuan ambisius China untuk meluncurkan jet teknologi ke-6 pada pertengahan tahun 2030-an kemungkinan akan gagal dari apa yang bisa dicapai AS atau Inggris pada saat itu. Beijing mungkin akan menunda mengejar karena membuat kemajuan terpentingnya terlebih dahulu. Program Next Generation Air Dominance Program atau NGAD Angkatan Udara AS, menurut Jenderal Mark D. Kelly, Kepala Komando Tempur Udara, ACC, Jenderal Kelly mengharapkan bahwa upaya China yang sangat rahasia akan menghasilkan jenis sistem-sistem pertempuran udara yang sama dengan yang dikejar Angkatan Udara, termasuk jet tempur berawak generasi ke-6. Seperti yang telah kita jelajahi di masa lalu, program NGAD lebih dari sekadar pesawat tempur berawak generasi ke-6. Ini juga direncanakan untuk memasukkan drone kolaboratif untuk bekerja bersama pesawat berawak, ditambah senjata baru, sensor, dan arsitektur komunikasi. Angkatan Udara AS ingin NGAD diterjunkan sebagai kemampuan nyata sebelum 2030 dan China mengikutinya, kata Kelly. Kelly baru-baru ini berbicara kepada The War Zone dan anggota media lainnya di Konferensi Udara, Luar Angkasa dan Cyber Asosiasi Angkatan Udara, memberikan refleksinya tentang program pertempuran udara Tiongkok di masa depan. Salah satu kesimpulan utama dari ini adalah keyakinan Kelly bahwa China melihat kekuatan udara generasi ke-6, termasuk pesawat tempur berawak masa depan, sangat seperti yang kita lihat, pengurangan tanda tangan secara eksponensial, percepatan eksponensial kekuatan pemrosesan dan penginderaan. Faktor kunci lainnya adalah kemampuan untuk mengulangi peningkatan yang dibantu oleh sistem misi terbuka. Pendekatan berulang itu harus memungkinkan China untuk memprogram ulang dengan kecepatan relevansi, kata Kelly. Selain itu, bos ACC menunjuk pada pengalaman China yang ada dalam pengembangan berulang dari keluarga jet tempur yang saling berhubungan, terutama pengerjaan ulang seri flanker yang dirancang Soviet. Mereka mulai dengan Su-27, berubah menjadi Su-30, lalu J-16 mereka sendiri, dan kemudian Su-35, kata Kelly. China menjadi pelanggan ekspor pertama untuk Su-27 dasar pada tahun 1992 dan pada saat membeli multirole Su-30 MKK dari Rusia pada tahun 2000, China telah memproduksi Su-27 di bawah lisensi, sebagai J-11 dan J-11A, sebelumnya. Itu mulai mengembangkan J-11B buatan sendiri dengan kemampuan multiperan, ditambah mesin dan avionik China. Hal ini, pada gilirannya, menghasilkan J-16 dua kursi yang pada dasarnya adalah versi China dari Su-30 MKK yang canggih. Sementara itu, Su-33 yang berbasis kapal induk mendapat perlakuan yang sama, muncul sebagai multirole J-15. Saat ini, pengembangan versi yang lebih maju dari J-15 dan J-16 terus berlanjut, termasuk ekspansi ke domain peperangan elektronik. Menariknya,
Kelly tampaknya menyarankan kemungkinan alasan untuk pembelian mengejutkan China dari 24 Su-35 yang relatif kecil, bisa dibilang versi flanker paling canggih Rusia saat ini. Memperhatikan bahwa Su-35 memiliki avionik generasi kelima, dan kecepatan generasi kelima, meskipun statusnya sebagai generasi keempat, Kelly mengatakan bahwa akuisisinya akan membuatnya sedikit lebih mudah ketika mereka keluar dari tangga ke generasi berikutnya. Pejuang, artinya, transisi dari generasi kelima ke generasi keenam. Sejak Beijing membeli Su-35, ada banyak spekulasi mengapa ia memesan. Beberapa pihak menyarankan China ingin melihat lebih dekat pada mesin thrust vectoring Su-35, serta mendapatkan wawasan tentang salah satu aset garis depan Rusia, senjatanya, dan sistem peperangan elektronik. Su-35 telah digunakan dalam pelatihan tempur udara yang berbeda tetapi juga untuk misi pengawalan jarak jauh operasional di atas Laut Cina Selatan. Dengan demikian, pembelian kecil Su-35 sangat masuk akal bagi China, baik dalam hal membandingkan avionik dan senjata Rusia terbaru dengan teknologinya sendiri, tetapi juga untuk mengembangkan pesawat yang sangat gesit dan taktik terkait. Secara keseluruhan, pengalaman dengan keluarga flanker, kata Kelly, akan menempatkan China pada posisi yang baik untuk mengembangkannya setara dengan NGAD. Bahkan, itu bisa memberikan awal yang baik sehingga Amerika Serikat harus berlomba untuk tetap unggul. Kelly mengatakan dia ingin melihat Angkatan Udara AS mendapatkan dominasi udara generasi ke-6 setidaknya sebulan sebelum pesaing kami, sementara arti dari pernyataan itu tidak segera jelas. The War Zone telah mendekati ACC untuk klarifikasi. Sebuah video promosi berjudul Above the Sky, yang dirilis oleh Angkatan Udara China, PLAAF, telah memicu rasa ingin tahu di kalangan pengamat militer. Menurut Global Times, ini menunjukkan model dengan desain aerodinamis berekor, yang terlihat seperti konsep untuk pesawat tempur canggih. Video tersebut dengan pedih menggambarkan model skala pesawat yang dimasukkan ke dalam kotak layanan pengiriman oleh putri seorang pilot Angkatan Udara sebagai hadiah untuk ayahnya, yang jauh dari rumah untuk beberapa misi. Model pesawat tidak memiliki ekor atau stabilisator vertikal dan sayap utama tampak menyatu ke bagian belakang badan pesawat, memberikan pesawat bentuk sayap campuran, mirip dengan sayap terbang. Beberapa analis militer China juga berspekulasi bahwa model pesawat itu bisa jadi adalah pembom siluman H-20 yang telah lama dikabarkan. Perlu disebutkan bahwa beberapa desain yang diusulkan oleh perusahaan kedirgantaraan Amerika untuk Next Generation Air Dominance, NGAD, AS menunjukkan fitur tanpa ekor yang serupa. The Eurasian Times baru-baru ini melaporkan penampakan badan pesawat yang sangat aneh di lapangan terbang Chengdu Aircraft Corporation. Pesawat misterius pertama kali muncul awal tahun ini, berdekatan dengan fasilitas yang berdiri sendiri di tepi timur laut lapangan terbang. Hanggar itu pertama kali diamati pada 2019, tetapi itu adalah bagian dari upaya yang lebih luas untuk memperluas dan meningkatkan bagian timur laut lapangan terbang, serta merestrukturisasi jalur penerbangannya. Pesawat tampak seperti platform Delta berbentuk berlian besar yang disesuaikan dengan bagian hidung yang ramping. Fakta bahwa ini adalah desain tanpa ekor adalah fitur yang paling menarik. Manfaat utama dari desain tailless adalah bahwa hal itu dapat secara signifikan meningkatkan observabilitas rendah terhadap lebih banyak jenis radar yang beroperasi di rentang frekuensi yang luas. Ini juga meningkatkan pengurangan tanda tangan radar pesawat siluman dari perspektif samping dan belakang. Sayap Delta besar yang dimodifikasi dapat membawa banyak gas dan memiliki ruang yang cukup untuk ruang senjata internal yang besar. Namun, kelemahan utama adalah bahwa tanpa ekor vertikal, mencapai stabilitas jauh lebih sulit, dan mobilitas terhambat. Namun, ini mungkin dikurangi sampai batas tertentu dengan menggunakan vektor dorong. Chengdu Aircraft Industry Group, pembuat J-20 Mighty Dragon, dikatakan terlibat dalam pengembangan jet tempur generasi